terhadap 5 terdakwa perkara pembelian tanah di Depok oleh PT APS selama tahun 2012 sampai tahun 2014. Hari Senin, 3 Juli tahun 2023. Advokat Zainal Abidin, Desmai Irhan, Kuasa Hukum Saiful Ulum Direktur Operasi PT Adi Reksadana TAPR berbeda persepsi dengan ahli keuangan negara dan dihadirkan di film. Saya Zainal Abidin SHMA, partner dari kantor hukum Nengah Sujana and Partner. Egy Sujana. Bukan. Mana? Nengah Sujana. Nengah Sujana. Di mana kantor law firmnya itu? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu ya, Jakarta Selatan. Hasilnya ini harus apa, Pak? Jadi ini kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor yang sebenarnya berawal dari transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh anak perusahaan BUMN. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan keputusan perusahaan untuk mengembangkan biaya bisnisnya yang dijadikan properti ya. Jadi karena ada dibangun perumahan, apartemen. Nah, ternyata dalam perjalanannya kita sudah sampai tahap mendapatkan peta bidang tanah luas 18 hektar atas nama APR ya, Adi Persada Realty APR. Ternyata ini ketika mau ditingkatkan menjadi sertifikat ada kendala karena ada komplain dari pihak lain bahwa ini tidak punya, padahal setelah dimediasikan tidak punya bukti juga yang lain. Kita malah sudah tadi ahli bilang bahwa peta bidang itu adalah syarat untuk mendapatkan hak milik atau sertifikat. Nah ini di tahap itulah kita berhenti, kemudian kita pihak Kejaksaan Agung melakukan penyidikan atas bahwa transaksi ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. Totalnya Pak, kerugian negara yang saya belum tahu karena saya belum mendapatkan laporan dari BPKP yang dijadikan berkas dalam perkara ini. Kita sudah minta kepada jaksa penuntut umum tapi belum diberikan. Jadi kita besok mengedepankan sebelum ahli dari BPKP akan dihadirkan di sini. Tapi yang menjadi persoalan penting sebenarnya bahwa berdasarkan putusan tadi saya koreksi keterangan ahli keuangan negara yang mengatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN, ya kan? BUMN ada kerugian negara, keuangan BUMN adalah keuangan negara. Nah ini kita tadi berdebat karena ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak perusahaan BUMN itu bukan BUMN. Bahkan di Undang-Undang BUMN sendiri dengan tegas bahwa anak perusahaan bukan BUMN gitu. Nah, kalau tadi konsepnya semua adalah kerugian anak perusahaan adalah kerugian negara, itu gimana? Ngapain kita buat suatu korporasi yang tunduk pada undang-undang PT, ya kan? Kemudian ada doktrin tentang badan hukum, itu kemanakan gitu? Kita harus pilah-pilah gitu. Itu hal jadi nanti saya tadi tanya, apakah kasnya anak perusahaan BUMN adalah kas negara? Dia bilang ahli bilang itu kas negara, berarti kita siap transaksi harus kas negara. Nyatanya kan nggak prakteknya, kalau perusahaan punya kas sendiri gitu, punya untuk biaya operasional sendiri gitu. Ya kecuali nih BUMN ya dalam tindakannya melanggar hukum misalnya kan. Tapi ketika melakukan suatu kebijakan bisnis gitu ya kan sudah disepakati oleh RUPS, oleh komisaris ya kan, dan direksinya melaksanakan keputusan perusahaan bukan keputusan pribadi. Nah, ketika di dalam pelaksanaan itu ada suatu kendala ya kan
belum kerugian negara, baru mungkin potensi ya. Potensi. Tapi secara keseluruhan ini badan hukum ini, perusahaan ini untung ketika masih yang dijabat oleh direksi yang sekarang ini, dari hasil laporan keuangan untung, bukan merugi. Ya. Tapi saksi ahli tadi bilang ya itu secara umum, tapi harus per transaksi dihitungnya. Jadi kalau misalnya ada bisnis planning A, B, C, D, si A rugi, dianggap itu kerugian negara. Nah ini yang kan menjadi perdebatan. Maksudnya kerugian perusahaan dong kalau memang. Ya harusnya perusahaan gitu. Gitu. Ahli siapa aja bang yang hadir hari ini? Ada 2 tadi. Aduh saya lupa namanya itu, tapi Jabatannya? Ahli keuangan negara sama satu ada keuangan negara dari ahli BPN. BPN. BPN bukan ahli pertanahan ya. Pertanahan. BPN ahli pertanahan. Ahli pertanahan. Jadi staf ahli Kementerian BPN. BPN. Kalau kedua keterangan juga bang. keterangannya dari ahli pertanahan itu artinya sudah clean and clear sebenarnya mengenai proses pelepasan haknya dari pemilik tanah kepada pembeli APR ya. APR ini jadi anak perusahaannya BUMN, Adi, Pasca Realty. Itu udah benar, udah clear. Hanya ya ini tidak bisa kan terbit lagi peta bidang atas nama subjek hukum lain, atau misalnya PT atau perorangan yang mengklaim itu nggak bisa, udah terkunci di situ. Artinya sebenarnya sudah benar ini, belum ada kerugian negara. Artinya pembeli masih bisa meningkatkan supaya menjadi sertifikat hak guna bangunan ya. Iya kan ini perusahaan gitu. Ya, ini kan tadi ada perbedaan persepsi dengan kami tentang ahli keuangan negara. Ya kalau semua adalah keuangan negara, anak perusahaan, kerugian negara. Gimana berarti kerugiannya? iya repot, pertanggungjawaban harus di DPR MPR itu. Keuangan negara karena tunduk pada APBN. Betul. Ya harus dipilih-pilih karena negara ini sebagai badan hukum publik dan juga badan hukum privat loh. Ketika badan hukum publik ini negara, dia memberikan pelayanan publik, mensejahterakan rakyat, memberikan kesehatan kepada masyarakat. Ini publik service. Tapi ketika dia melakukan upaya-upaya usaha-usaha untuk mendapat profit negara, itu sebagai badan hukum privat. Dia tidak bisa bertindak ini, makanya dibuatlah untuk BUMN itu untuk mewakili usaha negara dalam mendapatkan profit. Gitu. Jadi keterangan 2 kayak tadi Pak, Luas tanahnya 20 hektar. Dan itu sudah dijadikan properti. Jadi kan 18 unit apartemen. 18 peta bidang. Peta bidang ya, peta bidang dulu ya. Yang 2 bidang peta bidang itu luasnya 18 hektar. Gitu. Di daerah mana Pak? Di Cinere. Cinere. Kan Cinere sana mau ke Depok. Iya, Depok. Oh iya. Bang, keterangan 2 ahli tadi gimana terhadap klien Abang? Memberatkan klien Abang atau meringankan Bang? Sebenarnya harusnya ya, memang itu kan ahli dari yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tentu saja ya ada hal-hal yang tidak menguntungkan terdakwa gitu. Klien Abang ya. Dari Kami JP. sih hal yang wajar, yang namanya ahli itu harus bersifat objektif gitu kan, berdasarkan teori, doktrin gitu, dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ada beberapa pertanyaan ahli juga yang saya koreksi, misalnya BUMN tidak tunduk pada undang-undang PT, itu salah. Ada putusan MK yang mewajibkan, bahkan di undang-undang BUMN sendiri menyatakan BUMN tunduk pada undang-undang PT. Iya, itu. Ya ada beberapa hal yang harus dikoreksi gitu. Iya. Agenda yang selanjutnya kapan Bang? Ya. Agenda yang selanjutnya sidang. Agenda selanjutnya adalah ahli dari BPKP. PKP. itu dari Minggu depan. jaksa juga apa dari apa? Dari JPU. Senin depan. Menghadirkan Senin depan. Kalau Abang sebagai kuasa hukum dari mana? dari salah satu direksi. Direksi Pak. Direktur- namanya Sopululum. Siapa? Pak Sopululum. Pak Saiful Lulum. Sopululum. Sebagai apa jabatannya beliau? Beliau itu pernah jadi direktur operasi. Birops. Kemudian naik jadi direktur utama Di Dirut. PT AD. di PT APR. PT APR Pak ya. Oke, Bang. Berarti pas hukum dirut PT APR. Periodenya 2013 sampai 2014. Berarti ini kejadiannya tahun 2000 kemarin itu ya? Iya 14. 14 tahun ya. Udah lama juga. Transaksinya 2012 Lumayan. sampai 2014. Hampir 9 tahun Pak ya. Harapannya Bang dengan adanya keterangan ahli 2 ahli tadi apa Bang?